Kembali di Kompas Siang, Saudara. Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait elektabilitas dalam pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari jajak pendapat yang dilakukan pada 15 hingga 20 Oktober 2024, 28,8% responden menyatakan dukungan pada paslon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sementara 28,1% memilih paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun. 43,1% masih belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan hasil survei Litbang Kompas terkait dengan Pilkada Jawa Tengah, kita terhubung dengan peneliti Litbang Kompas, peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaning Tias. Selamat siang, Mas Toto. Sehat selalu, Mas Toto. Selamat siang, Mas Juno. Dari hasil Litbang Kompas ini, pasangan Andika Hendrar Prihadi unggul tipis dari pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin Maimun, yaitu 28,8% dan juga 28,1%. Seperti apa metode dan juga temuan dari Litbang Kompas terkait dengan hasil survei ini? Oke, untuk survei kali ini sebetulnya metodenya tetap sama, jadi astak sistematik bertingkat, jadi sistematik multi-stage systematic random sampling. Kami melakukan survei tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober bulan lalu kepada 1.000 responden di Jawa Tengah. Jadi dari hasilnya memang cukup mengejutkan karena ternyata Andika Hendi, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi ini mampu menyamai ya, bahkan sedikit unggul tipis secara angka, secara nominal dari pasangan kandidat yang dijagokan sebetulnya, yaitu Mas Toto? Bahwa ini belum mayoritas, karena mayoritas itu justru kalau kita lihat yang paling tinggi adalah suara yang belum menentukan pilihan. Demikian, Mas. Ya, sebelum sampai ke undecided voters atau yang belum menentukan pilihan, bahwa juga ada menarik profil dari pemilih ini, yaitu dari pendidikan tinggi dan juga pendidikan dan juga ada Gen Z atau pemilih muda. Seperti apa Mas Toto bisa lihat dari hasil survei Litbang Kompas ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari latar belakang pemilih, sebetulnya dari pemilih Hendi dan pemilih Andika Hendi dan pemilih Ahmad Lutfi Taj Yassin ini banyak didasarkan pada aspek-aspek yang sifatnya sosiologis. Jadi misalnya dari pemilih, kalau kita misalnya dari sini kita lihat berdasar kategori usia ya, dari Gen Z dan Gen Baby Boomer, kita melihat bahwa Andika ini lebih banyak dipreferensi atau dipilih oleh kelompok dari anak muda ya, Gen Z. Itu lebih banyak memilih Andika, bukan berarti absolut memilih Andika gitu. Sementara dari Ahmad Lutfi lebih banyak memilih pada dipilih dari kelompok yang lebih tua, dalam hal ini adalah generasi X gitu. Sementara baby boomer kalau kita lihat di sini masih kosong ya, itu ada tanda tanya. Baby boomer itu sebetulnya dia masih menunggu, jadi dia kebanyakan dari baby boomer itu dia masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat yang ada. Tapi kita harus ingat bahwa piramida penduduk di Jawa Tengah itu mayoritas ada di Gen Y dan Gen X ya. Jadi mulai dari usia 20-an, 30-an, 40-an sampai 50-an. Jadi baby boomer ini kalau kita lihat di piramida penduduk sangat sedikit ya, hanya sekitar bangsa 5% karena 65 tahun ke atas. Ya, Mas Toto, ini juga menarik bahwa undecided voter seperti Anda sampaikan tadi ada 43,1%. Namun dari jawaban responden terkait dengan alasan belum menentukan pilihan adalah karena masih menunggu adanya proses kampanye atau debat. Apakah ini artinya pemilih rasional di tingkat Pilkada Jawa Tengah ini juga cukup tinggi, Mas Toto? Pemilih di Jawa Tengah mungkin
bisa dibilang rasional, tapi kalau saya cenderung melihat bahwa ini menunggu proses kampanye atau debat ini lebih pada soal fenomena bahwa di Pilkada Jawa Tengah itu tidak ada calon petahana yang kuat. Dalam arti tidak ada petahana, bukan petahana yang kuat. Tidak ada kandidat petahana. Ya kalau kita mau bilang kuat ya ada Tad Yassin Maimun di sana, tapi kan sebagai wakil gubernur. Sementara di dalam hasil survei ini kita bisa melihat bahwa preferensi pemilih Jawa Tengah itu lebih memproyeksikan pada gubernurnya, bukan wakil gubernurnya, dan angkanya sangat timpang. Jadi pertimbangan bahwa gubernurnya yang akan mereka pilih itu tuh ada 60-an%, sementara yang wakil gubernurnya itu hanya belasan persen, hanya 16%. Jadi artinya orang Jawa Tengah itu melihat siapa calon gubernurnya, dan dalam hal ini maka meskipun Tad Yassin di sana adalah petahana, tetapi faktanya tidak mampu mengangkat elektabilitas secara kuat, dan itu tercermin bahwa sekarang ini elektabilitasnya sudah mampu disalib oleh kandidat yang sebetulnya dari luar ya. Jadi Andika ini kan diinjeksikan dari Jakarta, dari tingkat nasional ke Jawa Tengah, itu bisa menyalip elektabilitas petahana sebelumnya. Mas Toto, ini juga menarik bahwa tersisa kurang dari sebulan untuk pemungutan suara. Jadi artinya pemilih bimbang ini dalam kajian Litbang Kompas seperti apa pemilih nanti yang akan mencobloskan suaranya di Pilkada Jawa Tengah? Jadi pemilih bimbang ini kalau kita urai ya, siapa sih pemilih bimbang dan bagaimana mereka mau mencoblos, sebetulnya terbagi dua juga. Jadi antusias tetap tinggi di pemilih bimbang ini, kemudian juga potret pemilih bimbang ini sebetulnya terdiri dari beberapa kategori. Misalnya ya, kalau misalnya kita lihat pertimbangan di sini, misalnya pemilih bimbang ini berada di dalam kategori misalnya 30% itu termasuk dalam kelas atas. Kemudian untuk kelas menengah atas ada di 38,7%, kemudian di kelompok menengah bawah di 42,5%. Tapi gambarannya begini Mas, pemilih bimbang ini pada dasarnya situasinya juga mirip apabila dilihat dari latar belakang dibanding pemilih yang tidak bimbang. Jadi pemilih yang bimbang ini berpendidikan dasar itu paling besar komposisinya di 45,3%. Kemudian yang berpendidikan menengah 39% dan yang berpendidikan tinggi itu 37%. Nah, komposisi ini kalau ditarik berafiliasi kepada atau lebih apresiasi kepada kandidat yang mana, itu tidak terlalu banyak berbeda dengan pemilih yang tidak bimbang. Jadi kita bisa tarik bahwa komposisi pemilih bimbang maupun yang pemilih yang tidak bimbang, yang tadi yang sudah memilih Hendi maupun Ahmad Lutfi, itu sebetulnya relatif sama. Masing-masing mengikuti dengan preferensi politiknya gitu. Jadi kalau misalnya dia preferensi politiknya pada partai-partai yang terasosiasi misalnya dengan Kim, maka pemilih bimbang ini ya dia akan memilih calon-calon yang terutama Ahmad Lutfi dan Tad Yassin. Sementara pemilih yang terasosiasi pada PDIP misalnya, dia memilih pada pada Andika dan Hendi. Demikian Mas Dino. Artinya untuk preferensi berdasarkan latar belakang dukungan atau usungan dari partai politik ini masuk ke dalam undecided voters yang bimbang ini, lainnya Anda tidak tahu. Seperti apa komposisi untuk preferensi politik itu, Mas Toto? Preferensi politik hampir sama dengan pemilih yang sudah menentukan pilihan, Mas. Jadi pemilih yang bimbang pun juga kalau dia yang terafiliasi ke PDI, artinya dia pemilih bimbang ini kalau kita cross dengan pilihan partainya, ini pemilih ini juga dia akan memilih Andika. Sementara kalau
yang memilih partai-partai yang ada di KIM itu dia memilih Ahmad Lutfi. Tetapi kita harus lihat memang bahwa memang ada variasi-variasi ya. Misalnya ternyata pemilih Nasdem di dalam pemilih yang tidak bimbang ya, pemilih Nasdem dan pemilih Demokrat itu dominan justru memilih Andika ya. Kemudian pemilih yang menyatakan memilih PKB dan Gerindra, dia memilih Ahmad Lutfi. Itu pada pemilih yang tidak bimbang, yang memilih yang sudah pasti memilih Andika atau Ahmad Lutfi tadi. Sementara yang Golkar itu seimbang. Jadi seimbang memilih Andika ataupun Ahmad Lutfi. Golkar ini justru yang pemilih belum menentukan pilihan itu terbesar. Nah, dari sini kita bisa melihat variasi-variasi. Tetapi secara umum memang bahwa pemilih Andika adalah yang terasosiasi dengan PDIP, sementara yang pemilih Ahmad Lutfi adalah yang terasosiasi dengan partai-partai yang ada di dalam KIM. Mas Toto, kembali lagi tadi data terkait dengan pemilih berdasarkan generasi ini juga menarik, bahwa Gen Z yang di usia rentang di bawah 28 tahun dan juga baby boomers ini usianya 58 hingga 76 tahun ini, bahwa Gen Z ini memiliki pilihan sudah menentukan pilihan lebih tetap, yakni 61,7% dan undecided voters atau bimbang 38,3%. Artinya seperti apa? Bahwa pemilih Gen Z di Pilkada Jawa Tengah ini lebih matang atau seperti apa Anda melihat dari hasil survei itu? Sebetulnya ini kan yang dipakai kan 43% ya Mas ya, yang undecided voters ya. Jadi begini, kalau kita per kategori memang seakan-akan demikian. Jadi kalau kita bagi per kategori memang persentase baby boomer itu yang belum menentukan pilihan lebih besar ketimbang Gen Z. Ya kan? Tetapi kita harus kembalikan kalau dalam konteks analisis memang menarik, tapi kalau dalam konteks pilihan suara kita harus kembalikan ke populasinya. Gen Z dan baby boomer ini tidak sama angka nominalnya. Gen Z bisa sekian puluh juta, misalnya bisa 15 juta. Maaf kalau di Jawa Tengah mungkin tidak sampai 15 juta ya, populasi Jawa Tengah kan 37 juta. Misalnya baby boomer itu hanya 5% dari 37 juta. Gen Z itu taruhlah 10 atau 15% dari 37 juta. Jadi komposisi nominalnya sebetulnya berbeda. Sehingga kalau hanya untuk analisis bahwa Gen Z ini lebih pasti, ya iya memang untuk kategori, tetapi kalau dalam konteks suara nominal, karena yang dihitung kan nominal Mas nantinya, itu ya sebetulnya tetap saja komposisinya pasti akan lebih gede Gen Z, dan ini semakin memperkuat bahwa memang Gen Z itu sudah menentukan pilihan ketimbang yang baby boomer. Nah kalau kita tanya kenapa, ya alasannya bisa alasan yang sifatnya sosiologis, misalnya karakter kelompok usia tua di Jawa Tengah itu yang lebih wait and see, kemudian juga mungkin lebih kurang tersosialisasi dibanding anak muda yang sudah tersosialisasi secara masif, lihat media sosial dan media mainstream dan seterusnya gitu. Jadi analisisnya bisa begitu, bisa juga analisis yang sifatnya lebih struktural, misalnya afiliasi partai politik. Gitu. Kalau afiliasi partai politiknya belum meyakinkan bagi kelompok-kelompok usia yang lebih tua, mungkin mereka belum akan memilih seperti tadi digambarkan pemilih Golkar kan mayoritas masih belum menentukan pilihan misalnya. Nah itu juga jangan-jangan banyak kelompok baby boomer ini yang merupakan afiliasi atau pemilih Golkar gitu. Itu juga berpengaruh ke sana. Baik, terima kasih atas analisis komprehensif Mas Toto Suryani Tias, peneliti senior Litbang Kompas, telah berbagi bersama kami. Terima kasih sekali lagi Mas Toto berbagi bersama kami di Kompas Siang terkait dengan hasil survei Litbang Kompas Pilkada Jawa Tengah.